Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kepada semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan infografis demokratisasi yang terjadi di Nigeria. Yang pertama adalah bagaimana level demokrasi di Nigeria. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2022 yang telah dihimpun dari Freedom House, menyertakan bahwa Nigeria hanya mendapatkan skor 43 dari 100 dengan rincian hak politik atau political rights dengan skor 20/40 dan civil liberties atau kebebasan sipil yang mendapatkan skor 23/60. Yang kedua adalah apakah pembangunan ekonomi akan berdampak bagi demokratisasi di Nigeria? Dalam menjawab pertanyaan ini, maka saya akan menginput pernyataan dari sosiolog asal Amerika yaitu Martin Lipset yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan selalu mempengaruhi perkembangan demokrasi di suatu negara. Lebih lanjut, dalam pandangannya salah satu syarat untuk terjadinya demokratisasi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian negara tersebut. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang berkembang, maka akan sangat sulit untuk terciptanya pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Dampak dari pertumbuhan ekonomi akan selalu terkoneksi atau berkesinambungan dengan arah suatu negara yang lebih revolusioner. Dalam studi kasus Nigeria ini, pernyataan dari Martin Lipset tadi sangat terbukti, di mana pasca lahirnya demokrasi di Nigeria, hal tersebut mendorong investasi secara besar-besaran yang didasarkan oleh aspek liberalisasi ekonomi yang walaupun implementasinya tidak berjalan dengan sempurna seperti masih tingginya angka korupsi dan kasus lain. Selanjutnya yang ketiga adalah apa faktor sosial yang mempengaruhi demokratisasi di Nigeria. Dapat dikatakan faktor yang dapat mempengaruhi dan memperhambat demokratisasi di Nigeria adalah konflik yang dipicu oleh persaingan politik dan persaingan komunal antara etnis, agama, atau alokasi sumber daya yang merupakan ancaman besar bagi negara demokrasi. Hal ini juga dapat terjadi karena pola perilaku masyarakat di Nigeria yang sering melakukan tindakan tersebut karena didasarkan oleh habit terdahulu maupun perilaku negatif yang sudah menjadi kebiasaan. Lalu yang keempat adalah bagaimana gerakan sipil di Nigeria. Dalam periode-periode waktu tertentu, Nigeria memiliki banyak kisah tersendiri dalam agenda civil society movement-nya. Hal ini diakibatkan karena adanya beberapa gejolak politik di Nigeria yang dapat dikatakan hingga periode saat ini masih terjadi. Dalam hal ini saya akan memfokuskan pada gerakan sipil yang terjadi dalam terbentuknya pusat organisasi sosial yang dinamakan dengan Development Integrated Center atau biasa disebut dengan Sanction, yang bertujuan untuk mempromosikan dan menjunjung demokrasi sumber daya, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Organisasi ini juga akan terlibat dalam penelitian dan pemantauan dalam solidaritas komunitas, aktivis, dan para cendekiawan yang bekerja untuk mempromosikan perubahan sosial di Nigeria. Yang kelima adalah bagaimana pelaksanaan pemilu di Nigeria. Pemilihan nasional di Nigeria akan berlangsung selama setiap 4 tahun sekali, yang dimana nantinya para pemilih akan memilih partai politik dan bukan individu. Setiap pemilu akan mengatur partai politik yang akan mendapatkan bagian kursi di parlemen yang berbanding dengan jumlah suara yang telah diperolehnya dalam suatu pemilu. Nantinya setiap partai akan memutuskan anggota untuk mengisi kursi yang telah dimenangkannya dalam suatu pemilu tersebut. Hal ini dapat kita sebut juga sebagai sistem pemungutan suara proporsional representatif atau PR. Yang terakhir adalah analisis individu terhadap demokratisasi di Nigeria. Walaupun dapat dikatakan demokratisasi di Nigeria ini masih dihadapkan berbagai persoalan yang cukup serius seperti tingginya angka korupsi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta masih terjadinya konflik antar etnis dan agama yang masih sering terjadi, akan tetapi perjalanan, peralihan, dan perubahan transisi demokrasi yang terjadi di Nigeria ini tentu merupakan salah satu pencapaian yang positif dan cukup bagus bagi perkembangan ekonomi, politik, dan sosial di negara tersebut. Sekian pemaparan saya terkait demokratisasi yang terjadi di Nigeria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.